Selamat siang, Millennial News kembali hadir bersama saya, Febriana Sekarjayani, dan rekan saya, Delia Hestika Putri. Dua warga negara Indonesia yang berdomisili di Depok diketahui positif mengidap virus COVID-19. Ini merupakan kasus pertama yang ditemukan di Indonesia. Kedua pengidap COVID-19 tersebut memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut. Temuan kasus COVID-19 pertama di Indonesia tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo Senin 2 Maret 2020 di Jakarta. Wah, ternyata pandemi COVID-19 ini bahaya banget ya. Bener banget nih Sekar, selain berbahaya bagi kesehatan, pandemi COVID-19 juga berdampak kepada masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, khususnya para pelaku UMKM. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan rekan kami di lapangan, yaitu Putri di Tangerang dan Salsa di Malang. Baik, terima kasih Delia dan juga Sekar di studio. Saya Putri di Tangerang. Saya akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang ada di sekitar sini. Oke, selamat siang. Saya sudah bersama Bapak. Maaf, namanya siapa? Asep Jalu. Mau minta waktunya sebentar ya, Pak? Mangga. Saya mau nanya nih, bagaimana pendapat Bapak mengenai pandemi COVID-19 ini sebagai pelaku UMKM? Oh, kalau memang kita keluhan ya sih, memang ada keluhan gitu ya. Adanya sangat mengganggu karena aktivitas kan terbatas, apalagi adanya PSBB. Jadi para pengunjung juga berkurang, kalau untuk pendapatan jelas berkurang juga gitu kan. Pada dasarnya memang kena dampaknya juga gitulah, kalau untuk penghasilannya jauh beda sama yang biasa gitu. Oh iya. Terus apakah Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Alhamdulillah sih dapat kemarin tuh. Oh iya. Kalau boleh tahu apa saran Bapak untuk pemerintah? Ya, sebagai pedagang kecil ya, kita harapkan ingin seperti normal, seperti awal lagi, seperti semula lagi gitu ya. Walaupun tuh adanya penyakit, nggak harus dipertekankan bagi orang-orang yang kecil yang kita nggak tahu uang gede gitu. Karena yang kita harapkan orang-orang di pinggir jalan mengharapkan orang pengunjung atau rezeki yang kita dapat sehari-harinya. Sedangkan banyak pelaturan yang harus kita taati. Kita tuh tidak dapat apa-apa, apalagi istilah kata uang UMKM itu nggak ngejamin cukup untuk semua. Ya mungkin itu ada salah kadarnya, tapi kita bukan untuk itu yang kita harapkan. Hanya ingin kebebasan saja yang kita harapkan, itu aja. Oke. Makasih ya Pak atas waktunya. Jangan lupa kesini beli kue cubit Asep Jalu, ada di depan kampus Muhammadiyah Ahmad Yani. Saya alihkan kepada rekan saya di Malang. Terima kasih. Terima kasih Putri, saya Salsabila Rahma. Di sini saya sedang berada di Malang dan di samping saya sudah ada pelaku UMKM di UMKM. Selamat siang. Selamat siang, Dengan Ibu siapa? Ibu Lia. Bu Lia, seperti yang sudah kita ketahui bahwa COVID sudah menyebar luas. Apa sih dampak dari Bu Lia sendiri sebagai pelaku UMKM? Kalau dampak sih memang kita sangat terdampak ya, apalagi kalau dilihat dari omset kita memang banyak penurunan gitu. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa pemerintah akan atau mungkin sudah memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. Atau apa Bu Lia sudah mendapatkan bantuan tersebut? Kalau sejauh ini sih kita belum pernah mendapatkan ya yang namanya bantuan UMKM dari pemerintah atau yang lainnya gitu. Saran apa untuk pemerintah dari Bu Lia? Kalau saran sih kalau memang ada bantuan buat masyarakat terutama di UMKM itu kalau bisa sih tepat sasaran gitu aja. Baik, terima kasih Bu Lia atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih Putri dan Salsa atas informasinya. Bisa nggak sih UMKM menjadi solusi ekonomi di masa pandemi ini? Jawabannya kita langsung lihat aja di video berikut. Siang semua, saya Dewi. Di sini saya sedang berada di Taman Prestasi Ahmad Yani. Saya di sini ingin bertanya tentang pendapat masyarakat sekitar
bagaimana mengenai UMKM untuk menjadi solusi ekonomi di masa pandemi saat ini. Ada yang lewat nih, kita samperin yuk. Ini sih Mbak, bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Dengan Mbak siapa? Mbak Karisa. Saya ingin tanya-tanya nih. Bisa nggak sih Mbak UMKM menjadi solusi ekonomi di masa pandemi saat ini? Kalau menurut saya sih bisa ya Mbak, karena para pelaku UMKM untuk saat ini tuh harus mengerti cara berjualan secara online. Karena kan saat pandemi seperti ini kan banyak masyarakat takut untuk keluar rumah karena takut terpapar virus itu, dan menurut saya sih juga karena ada PSBB juga ya, jadinya menurut saya sih kalau misalnya para pelaku UMKM ngerti jualan secara online sih kemungkinan pendapatan mereka bisa tetap stabil. Kalau menurut Mbak Citra? Ya benar ya kata teman saya, jadi UMKM bisa jadi solusi ekonomi dalam pandemi ini kalau pelaku UMKM-nya bisa ngerti berjualan secara online, karena kan perkembangan teknologi kan semakin berkembang. Jadi mau nggak mau pelaku UMKM-nya itu harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jadi pelaku UMKM itu bisa menggunakan aplikasi digital untuk memasarkan atau menjual produknya melalui website maupun melalui iklan digital. Nah, menurut saya sih juga sebenarnya kreativitas dan inovasi dari pelaku UMKM itu juga harus penting, soalnya kan banyak produk yang sama, jadi para pelaku UMKM itu harus lebih kreativitas dalam memasarkan produknya lagi gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Sekian dari laporan saya kembalikan kepada rekan saya di studio bersama Sekar dan Delia. Nah, barusan kita udah lihat pendapat dari masyarakat. Kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton Millennial News. Jangan lupa menerapkan 3M, Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. sampai jumpa. Terima kasih semua.